kayaknya Naruto kalau kesini nggak usah diswab, soalnya kan nggak pakai pesawat, dia menghilang. Iya. Jadi aman kita ini ya. Oke, siapa dia? Namanya adalah Fajar Riyadi Kadi dan Marzuki. Iya, mari kita sambut Tren. Iya, jadi bingung panggilnya ini. Ini Ustadz Naruto sama wajah hitam. Iya. Baik, tadi saya sudah menyebutkan nama, tapi Anda berdua ini berasal dari Jepang atau dari mana? Aslinya mana nih? Kalau kami berdua kebetulan rumah di Sidoarjo. Nah, kalau tadi bicara mengenai Naruto dan wajah hitam, jadi dalam ini kan Anda punya kegiatan apa? Komunitas atau apa? Komunitas dakwah ya? Iya. Dan beramal ya? Ini udah berapa lama ini? Kalau komunitas beramalnya dari saya, kalau Ustadz Naruto ini adalah pembina kebetulan. Jadi kalau diawali ya sekitar mungkin sudah 6 tahun yang lalu kami memulai, saya secara pribadi memulainya masih sendirian. Masih apa ya, pribadi, misi-misi, lalu ketemulah teman-teman yang oh ternyata visi misinya sama nih, mau dong ikutan mas, mau dong diajak. Akhirnya ya sudah kita ajak, lalu jadilah sebuah komunitas gitu. Kita bikin sebuah komunitas, kita kasih nama yang simple, yang mudah diingat, yaitu superhero beramal. Karena superhero itu ya tugasnya ya berbuat kebaikan, amal-amal kebaikan. Jadi ya sudah, kita saat itu jalan sampai sekarang. Padahal saya ketika bilang bahwa berdakwah itu jadi badut pun rela, nggak Siap. serius ini. Maksud saya nggak segininya. Literal. Tapi ini menurut saya respect gitu Iya. kepada teman-teman. Karena Beliau terlalu tersesat. wah, ini kembali lagi soalnya. Iya. Nah, itu berjalan sekian waktu. Lalu bagaimana terjadi pertemuan dengan Ustadz Marzuki ini? Iya, jadi Ustadz Marzuki Imron ini kan sudah jauh lebih lama di bidang dakwah anak muda yang bergerak tema-tema pop culture, tema-tema kekinian gitu. Nah, saat kita sudah berjalan, lalu teman-teman tuh ayo kita cari seorang ustadz yang bisa buat buat kita semakin belajar lagi. Lalu di suatu kajian, di suatu pengajian di masjid di Surabaya, ya setelah habis acara kita ngobrol dengan beliau. Ternyata kata Ustadz Naruto, ya ini komunitas yang saya cari-cari selama ini. Jadi komunitas yang visinya sama, visi misinya sama. Wah, seru ini gitu. Ya udahlah, semenjak itu kita jadikan pembina supaya bisa belajar bersama para anggota. Lalu juga membuat pengajian yang saat itu viral ya kan di yang maya. Jadi orang Jawa bilang nih tubuh ketemu tutup ya. Jadi klop lah ya. Kemudian terjadi sinergi. Nah, sebelum itu Anda sendiri berkostum seperti ini dalam dakwah atau setelah ketemu dengan teman-teman dari superhero ini? Sebelumnya memang ini Bang Andi, cuman pakai jaket doang. Jadi itu 2012 kalau nggak salah. Itu ada momen ceramah di sebuah kampus. Saya kata anak muda semua, mereka nanti daripada boring. Dan still saya cuma pakai jaket doang, nggak lengkap seperti ini, pakai jaket doang. Terus ketika ceramah seperti itu, dan karena saya tahu mereka rata-rata penggemar anime, kadang saya ngomong, udah nonton episode berapa gitu kan ya. Ngobrol panjang lebar. Setelah selesai saya ceramah, tiba-tiba mereka nyebut saya Ustadz Naruto. Saya kaget, tuh siapa Ustadz Naruto? Ya Anda tuh nggak ikut bacain syukuran saya gitu. Anda kok mendahului orang tua saya gitu. Akhirnya setelah kejadian itu, setiap acara itu pamfletnya, brosurnya, nama saya sudah tidak muncul Bang Andi. Yang muncul nama Ustadz Naruto. Sampai saya kaget banget. Dan beberapa orang di tempat ketika saya ceramah itu bahkan sudah tidak mengenali nama asli saya, tahunya itu Ustadz Naruto. Saya bilang ya sudah lah, kalau sudah rezekinya seperti ini ya sudah. Jadi Anda nggak keberatan ya? Ya sudah. Dan melengkapi kemudian dengan ya udah sekalian jadi. Nah, untung dia bukan Habib tuh Bang. Iya, kalau Habib kenapa? Habib Naruto kan nggak enak. Iya, Habib Jafar aja. Iya. Ya Habib Naruto ya, nggak kurang. Ustadz aja, Ustadz ya. Nah, tapi dengan penampilan seperti ini, Anda nggak hilang substansi. Karena saya juga tanya, ya ini kan suka bercanda, komika, ya, ngundang artis. Ini dengan bajai
hitam misalnya, kalau ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, itu orang nggak kehilangan fokus ya. Ini antara anime, antara orang-orang yang mau hanya tampil seperti ini, atau memang benar-benar seorang ustadz. Itu bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Jadi memang pertama kali kemunculan saya ini apalagi semenjak viral itu ada pro kontra. Jadi ya salah satunya ada yang setuju dan ada yang setuju. Tapi ketika bicara tentang substansi, apakah substansinya bisa masuk? Justru cerita dari